Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lopulalang pada hari Minggu tanggal 3 April tahun 2020. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan juga bagi pendengarnya, Tuhan urapi juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami melaksanakan firman Allah itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian. Beberapa orang di antara orang-orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah keberanian yang tulus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam bacaan hari ini ada 3 hal yang sulit dilakukan. Yang pertama, mengkritik dan membongkar kesalahan para pemimpin dan masyarakat yang membutuhkannya keberanian. Itu yang pertama. Itulah yang dilakukan Nabi Yeremia dan Tuhan kita Yesus Kristus terhadap pemimpin dan orang-orang Israel. Karena itu, keduanya diancam untuk dibunuh. Jadi 2 hamba Tuhan yang besar ini, baik Nabi Yeremia maupun Tuhan Yesus, mereka begitu berani dengan tulus mengkritik pemimpin-pemimpin Israel dan pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Sehingga mereka diancam untuk dibunuh. Yang kedua, menerima kritikan juga tidak gampang. Hal ini dialami oleh pemimpin dan rakyat Israel. Jadi, seorang pemimpin, mereka pun harus menerima kritikan. Tapi kadang-kadang pemimpin tidak mau menerima kritikan. Tapi Tuhan Yesus, dia tetap mengkritik akan para pemimpin Israel yang tidak hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, membela orang yang benar dan menjadi musuh bersama. Hal ini dialami oleh Nikodemus. Ya, Nikodemus, dia juga membela Kristus, akhirnya dibenci oleh banyak orang. Nah, ketiga hal ini mempunyai syarat untuk kematangan seorang pribadi dalam satu masyarakat dan dalam sebuah bangsa yang besar. Keberanian untuk mengkritik dan menerima kritikan serta membela apa dan siapa yang benar membutuhkan keberanian yang tulus, membutuhkan kekuatan ilahi yang datangnya dari Allah terhadap dirinya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tugas seorang nabi adalah membawa kedamaian pada yang konflik, tapi juga membawa konflik pada damai yang palsu, di mana ada kekuatan karena penindasan dan kekerasan yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kejahatan berkembang bukan terutama karena orang baik dan orang benar atau orang kurang benar, tetapi karena mereka tidak berani menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, berkompromi dengan kejahatan, bahkan dengan sikap diam saja, adalah juga ikut melakukan kejahatan. Jadi kalau kita lihat sudah orang berbuat jahat, lalu kita tidak berani menegur dia dan membawa dia pada kebenaran, sama saja kita mengikuti kejahatan dia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita tidak perlu takut untuk menyampaikan kritikan
asalkan motivasinya tulus dan tujuannya untuk kebaikan dan keselamatan banyak orang. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan keberanian yang tulus. Kalau orang yang tulus hatinya, orang yang jujur hatinya, pasti dia berani menegur yang tidak benar, sehingga dia diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita harus menjadi orang Kristen yang berani dengan tulus menegur yang salah, menegur orang yang berbuat dosa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami memiliki keberanian yang tulus seperti Nabi Yeremia dan Tuhan Yesus. Mereka berani mengkritik yang tidak benar dan mereka berani juga menyatakan yang tidak benar, supaya kami juga berani menyatakan tidak benar sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kami dibenci orang, sekalipun kami tidak disenangi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, tolong kami supaya kami berani menyatakan kebenaran seperti Tuhan Yesus dan Nabi Yeremia. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita bertemu kembali di kesempatan yang lain.